Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kabarnya sehat selalu ya. Dan pastinya selama sudah ini ya, sudah menikmati masa-masa liburan. Seger dong ya, berenergi lagi dan bersemangat lagi untuk memulai ataupun menjalankan aktivitas hari ini ya. Senin 9 Juni 2025. Seperti saya nih, liburan 3 hari. Wah, luar biasa. Hari ini baru berangkat. Ya, dan Idul Adha gimana nih? Apa kabarnya? Apa yang sudah dikerjakan atau mungkin ada sesuatu ya? Boleh nih dibagi ceritanya ya di 0855420912 ya. Boleh atau nanti deh tapi ya. Seperti biasa, kalau sesi pertama di Halo Kota Batik ini ada malam Selasa ya, ada serbuk dulu, Senin berbuku. Nah, mungkin jam 9 Anda bisa nih berbagi cerita ya. Nah, seperti biasa di serbuk ini saya masih akan membacakan buku kepada Anda dan buku yang sama nih ya, masih The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Ini buku keren karena berbicara tentang bagaimana kemudian pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, sains itu pada akhirnya kalau dalam buku ini ya pada akhirnya Greg Braden secara pribadi ya dia menginsafi kelemahan-kelemahan ataupun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sains, pandangan-pandangan saintifik yang selama ini ya oleh Greg Braden ini dinilai terlalu jauh melampaui ya terlalu jauh meninggalkan pengetahuan-pengetahuan atau jejak-jejak pengetahuan masa lalu yang sebenarnya juga sangat penting untuk diketahui, untuk dipelajari lagi. Why? Kenapa? Karena di dalam pengetahuan masa lalu, leluhur kita ya, itu nggak cuma kebijaksanaan loh yang diajarkan, tetapi di balik kebijaksanaan mereka ya, para leluhur ini sebenarnya terkandung berbagai ilmu pengetahuan yang penting untuk diketahui umat manusia di masa kini dan masa depan. Nah, kita sudah masuk ke bab kedua ya, dan saya akan masuk ke bagian berikutnya. Kemarin sudah di dua bagian di bab kedua. Nah, saya akan masuk ke bagian ketiga. 3 eksperimen yang mengubah segalanya. Nah, ini tulisan dari Greg Braden. Saya akan bacakan pada Anda. Nah, sejarah akan memandang abad yang lalu sebagai abad penemuan dan revolusi saintifik. Bisa dibilang, terobosan utama yang menjadi fondasi seluruh disiplin ilmu terjadi dalam jangka waktu 100 tahun terakhir itu. Dimulai dari penemuan perkamen laut mati pada tahun 1947, model DNA double helix, sampai kemampuan kita membuat miniatur elektronik untuk mikrokomputer. Abad ke-20 mencapai sesuatu yang tak pernah terengkuh sebelumnya di bidang kemajuan sains. Walaupun penemuan-penemuan itu membuka pintu untuk berbagai kemungkinan baru, kita masih belum bisa menjawab pertanyaan, apa makna informasi baru ini bagi hidup kita? Nah, iya ya, kalau dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya nggak usah yang jauh-jauh deh, sekarang aja deh, misalnya orang banyak berbicara tentang AI, ya, teknologi yang termutakhir gitu ya. Tetapi apa sih maknanya? Maknanya ya, bukan soal perannya, fungsinya, manfaatnya. Kalau itu bisa sih kita jawab dengan gamblang, tetapi makna apa sih yang bisa kita dapatkan dari semua itu dalam kehidupan kita? Ya kan? Nah, itu masih ternyata susah untuk menjawabnya. Nah, sama seperti abad ke-20 yang merupakan abad penemuan. Kita bisa melihat abad ke-21 sebagai periode untuk menjadi masuk akal apa-apa yang ditemukan sebelumnya. Banyak ilmuwan, pendidik, dan peneliti arus utama di masa sekarang ini terlibat dalam proses ini, meskipun eksistensi medan energi universal telah diteorikan. Nah, digambarkan juga serta dituliskan dan diimajinasikan dalam waktu yang lama.
Baru belakangan saja ya, sejumlah eksperimen terkait berhasil membuktikan secara definitif bahwa matriks itu ada. Antara tahun 1993 dan 2000, serangkaian eksperimen revolusioner ini menunjukkan eksistensi medan magnet pokok ya, yang menyelimuti dan merembesi alam semesta. Demi tujuan buku ini, saya memilih 3 eksperimen yang secara jernih mengilustrasikan jenis-jenis penelitian untuk mendefinisikan kembali pemahaman kita akan realitas. Saya menekankan bahwa ini hanya eksperimen-eksperimen representatif karena ada beberapa eksperimen lain yang dilaporkan tampaknya setiap hari ya, yang memberikan hasil serupa. Nah, eksperimen-eksperimen tersebut sangat mengagumkan, tapi yang paling menarik perhatian saya adalah pola pikir di balik setiap penyelidikan. Ketika para ilmuwan mendesain eksperimen untuk menentukan hubungan antara DNA manusia dengan unsur fisik misalnya, kita bisa meyakini pergeseran paradigma utama sudah sangat dekat terjadi. Saya berkata dengan demikian karena sebelum eksperimen ini membuktikan adanya konektivitas tersebut, terdapat paradigma umum bahwa segala sesuatu yang berada di dunia kita terpisah. Jadi Greg Braden ini nampaknya tertarik dengan eksperimen mengenai bagaimana kemudian hubungan antara DNA manusia dengan unsur fisik ini. Seru ya, karena itu tadi diawali dengan premis ataupun asumsi ya, atau hipotesis atau mungkin teorema ya, yang selama ini diyakini oleh dunia sains bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terpisah, padahal enggak. Nah, seperti yang sering kita dengar, para ilmuwan kolot menyatakan, jika kamu tidak bisa mengukur sesuatu, berarti ia tidak ada. Ya, ini pikiran René Descartes ya, yang rasionalitas, yang mengatakan bahwa sesuatu yang disebut ilmiah itu kalau bisa diukur, bisa dilihat, dan bisa diukur dan bisa bisa dibayangkan bentuknya. Ada bentuk, ada rupa, ada pokoknya material. Makanya gagasan tentang materialisme ini berangkat dari René Descartes ini, mengubah pola pikir dan juga paradigma saintifik pada masa itu. Dan René Descartes ini tokoh yang sangat-sangat vital untuk kita pahami. Dan dengan kesadaran yang sama, sebelum terbitnya laporan tentang eksperimen berikut, disebutkan bahwa jika 2 hal terpisah secara fisik di dunia, berarti mereka tidak mempunyai efek satu sama lain, tidak terkoneksi. Tetapi semua itu berubah di tahun-tahun akhir abad yang lalu, abad ke-20, sekarang 21 ya. Nah, pada masa inilah ahli biologi kuantum Vladimir Poponin melaporkan riset yang ia lakukan bersama rekannya, termasuk Peter Gariev di Akademi Sains Rusia. Nah, dalam tulisan yang diterbitkan di Amerika pada tahun 1996, mereka mendeskripsikan serangkaian eksperimen yang menunjukkan bahwa DNA manusia memengaruhi dunia fisik secara langsung melalui apa yang diyakini sebagai medan energi baru yang menghubungkan keduanya. Saya menduga medan yang mereka temukan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Skenario yang lebih mungkin adalah medan tersebut selalu ada dan semata-mata belum pernah dikenali karena tersusun oleh sebentuk energi yang kita tidak pernah memiliki alat untuk mengukurnya. Ya, ini dia, menarik. Pandangan sains selalu mengatakan bahwa tadi ya, segala sesuatu itu baru akan dilakukan karena ilmiah itu tadi, kalau segala sesuatunya itu bisa terlihat, bisa diukur. Nah, persoalannya energi ini sesuatu yang nggak bisa diukur, alatnya nggak ada gitu. Nah, Dr.
Poponin tengah mengunjungi satu institusi Amerika ketika serangkaian eksperimen ini diulangi dan dipublikasikan. Hal paling penting dari studinya, efek gaib DNA atau DNA Phantom Effects yang bercerita tentang dunia kita akan lebih baik bila dirangkum dalam kata-kata Poponin sendiri. Nah, pada pendahuluan laporannya ia berkata, kami percaya penemuan ini memiliki makna yang sangat penting untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman lebih mendalam tentang mekanisme yang mendasari fenomena energi halus, termasuk banyaknya fenomena penyembuhan alternatif yang patut diamati. Jadi, apa yang sebenarnya ingin disampaikan Poponin di sini? Nah, eksperimen pertama memaparkan efek gaib DNA dan penilaiannya mengenai hubungan kita dengan dunia, dengan satu sama lain, dan dengan alam semesta di luar sana. Semua ini tentang DNA dan diri kita. Nah, kita akan masuk ke eksperimen pertama yang ditulis oleh Greg Braden. Ini sebuah laporan dari Poponin dan Gariev, ya. Ya, ditulis di sana. Poponin dan Gariev mendesain eksperimen rintisan untuk mengetes perilaku DNA pada partikel-partikel cahaya atau foton, substansi kuantum yang menyusun dunia kita. Pertama-tama mereka mengeluarkan seluruh udara dari sebuah tabung yang didesain secara khusus, menciptakan apa yang dimaksud dengan sebagai keadaan vakum. Secara tradisional, istilah vakum berarti kosong, tetapi bahkan setelah udara dikeluarkan, para ilmuwan tahu sesuatu tetap berada di sana. Foton. Menggunakan peralatan yang direkayasa secara presisi sehingga bisa mendeteksi partikel-partikel tersebut, mereka mengukur lokasi-lokasinya di dalam tabung. Mereka ingin melihat apakah partikel-partikel cahaya itu menyebar ke berbagai arah, melekat ke sisi tabung, atau berkelompok dalam sebuah tumpukan di bagian bawah wadah. Temuan awal mereka tidak mengherankan. Foton-foton terdistribusi melalui cara yang sama sekali tidak teratur. Dengan kata lain, mereka tersebar di dalam wadah sesuai perkiraan Poponin dan timnya. Nah, pada bagian selanjutnya dari eksperimen ini, ya, sampel DNA manusia ditempatkan di dalam tabung kosong bersama foton-foton tersebut. Dengan kehadiran DNA, partikel-partikel cahaya itu melakukan sesuatu yang tak terbayangkan siapapun. Dibandingkan dengan pola acak yang sebelumnya telah terlihat, partikel-partikel tersebut menyusun dirinya secara berbeda di hadapan material hidup. Jelas sekali, DNA memiliki pengaruh langsung terhadap partikel-partikel itu, seakan membantu mereka membentuk pola teratur melalui kekuatan gaib. Hal ini sangat penting, mengingat tidak ada satupun prinsip konvensional fisika yang bisa menjelaskan efek tersebut. Meski begitu, di lingkungan yang terkontrol ini, DNA, substansi yang menyusun diri kita, ya, diobservasi dan terbukti memiliki efek langsung terhadap material kuantum yang menyusun dunia kita. Kejutan selanjutnya menyeruak ketika DNA dikeluarkan dari dalam tabung. Ada cukup alasan bagi setiap ilmuwan yang terlibat untuk percaya bahwa partikel-partikel cahaya itu akan kembali dalam keadaan tersebar di seluruh tabung sebagaimana sebelumnya. Menurut eksperimen Michelson dan Morley yang sempat dideskripsikan di bab pertama, tidak satu pun literatur tradisional menuliskan bisa terjadi sesuatu selain hal itu. Meskipun demikian, mereka menyaksikan kejadian yang sangat berbeda. Ya, foton-foton itu tetap teratur, seakan-akan DNA masih berada di dalam tabung. Dengan kata-katanya sendiri, Poponin mengatakan bahwa foton-foton itu menunjukkan reaksi yang sangat mencengangkan dan di luar dugaan sebelumnya. Setelah mengecek peralatan dan hasilnya, Poponin dan rekan-rekannya berusaha menemukan penjelasan atas apa yang baru saja mereka observasi. Dengan DNA dikeluarkan dari dalam tabung,
Apa yang memengaruhi partikel cahaya itu? Apakah DNA tersebut meninggalkan sesuatu, semacam sisa kekuatan yang masih tertinggal setelah material fisiknya dikeluarkan? Atau apakah ada fenomena lain yang lebih misterius yang tengah terjadi? Apakah DNA dan foton-foton itu masih terkoneksi dengan cara apapun dan dalam tingkatan apapun yang tidak kita sadari? Meskipun keduanya terpisah secara fisik dan tidak lagi berada di tabung yang sama. Dalam kesimpulannya, Poponin menulis bahwa ia dan ilmuwan lainnya, dalam tanda kutip nih ya, terpaksa menerima hipotesis kerja bahwa terdapat struktur medan baru yang tengah meningkat. Nah, karena efek tersebut tampak berhubungan secara langsung dengan keberadaan material hidup, maka fenomenanya dinamai efek gaib DNA. Yang mengherankan, struktur medan baru yang ditengarai Poponin terdengar mirip dengan matriks yang telah diidentifikasi Max Planck lebih dari 50 tahun sebelumnya. Juga efek yang ditengarai dalam berbagai tradisi kuno. Lalu dari eksperimen ini muncullah rangkuman eksperimen pertama. Ya, eksperimen ini sangat penting karena sejumlah alasan. Mungkin alasan yang paling jelas adalah eksperimen ini benar-benar memperlihatkan kepada kita koneksi langsung antara DNA dan energi yang menyusun dunia kita. Dari sekian banyak kesimpulan yang bisa kita tarik dari percobaan ini, ada dua hal yang pasti. Pertama, ada jenis energi yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Yang kedua, sel atau DNA memengaruhi materi melalui jenis energi yang tak dikenali tersebut. Nah, di bawah kontrol ketat laboratorium, mungkin untuk pertama kalinya muncul bukti adanya konektivitas kuat yang dianggap sakral oleh tradisi-tradisi kuno selama berabad-abad. DNA mengubah perilaku partikel-partikel cahaya, esensi dunia kita. Seperti yang telah diberitahukan tradisi-tradisi luhur dan teks-teks spiritual zaman dulu, eksperimen tersebut membuktikan bahwa kita memiliki pengaruh langsung terhadap dunia di sekitar kita. Terlepas dari angan-angan dan New Ageism, dampak ini sangat nyata. Efek gaib DNA menunjukkan kepada kita bahwa di bawah kondisi yang cocok dan dengan peralatan yang tepat, konektivitas ini bisa dibuktikan kebenarannya. Kita akan melihat lagi eksperimen ini di bagian selanjutnya, meskipun berdiri sendiri sebagai eksperimen yang revolusioner mengenai hubungan antara kehidupan dan materi. Dalam konteks ini, dua eksperimen selanjutnya akan memberikan makna lebih besar dari efek gaib DNA. Apa saja eksperimennya? Saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di Serbuk Senin Berbuku. Oke, saya mau belum ada yang gabung ya. Hampir-hampir mau menyapa ya yang mau gabung di 08554200912. Ya, silakan bisa Anda hubungi kami di 08554200912. Senin Berbuku masih akan berlangsung sampai pukul 9 malam nanti bersama saya Ribut Ahwandi.